Ini sudah ya? Ya, oke. Kalau gitu kita masuk ke pertemuan yang keempat. Ya, oh ya, untuk ininya nanti silahkan daftar dulu di kelas ini ya. Nanti saya buatkan untuk tugasnya. Sebentar ya, sambil nunggu kawan-kawan ya. Ada tugas ya kemarin ya? Ada, Pak. Google Classroom ini materi pekan 1, 2, 3, dan 4, 5 ini. Bisa dilihat adik-adik? Terlihat, Pak. Oke, oke, terima kasih. Oke, untuk kehadiran sudah saya inputkan semuanya. Bentar lagi kita mulai kelas kita ini. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa masuk Google Classroom-nya Pak. Oh, kenapa? Bukan pakai akun UGM kan? Pakai Google biasa kan? Dicoba kalau pakai Google biasa. Ada yang bermasalah juga? Jangan pakai akun UGM ya. Kalau akun UGM nggak bisa kalau kita daftarkan ke Google. Jadi pakai akun Google Anda yang biasa saja. Oke, oke itu dulu ya. Jadi nanti silahkan dicatat ini nomornya. Silahkan Anda masuk di sana. Oke, nah, akan saya teruskan untuk pertemuan kita di pekan keempat ini, yaitu bagaimana kita nanti akan merencanakan pengukuran dengan menggunakan multi-beam echo sounder. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan kesalahan-kesalahan yang ada di multi-beam echo sounder dan bagaimana cara kalibrasinya. Itu ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan melakukan pengukuran multi-beam echo sounder. Sebelum aktivitas pemeruman berlangsung, seluruh peralatan survei harus dipastikan baik dulu kondisinya, terkalibrasi, baik itu kalibrasi di lab maupun di lapangan. Jadi nanti Anda harus memastikan kondisi alatnya itu bisa digunakan dulu di lab. Anda lakukan dry test, bisa diintegrasikan satu dengan yang lainnya, baru nanti ke lapangan Anda bisa lakukan patch test dan juga lakukan sea trial. Jadi nanti ada dua hal yang perlu untuk Anda lakukan di lapangan. Kalau di kampus atau di laboratorium Anda bisa lakukan yang namanya dry test. Memastikan semua alat bisa terintegrasi dengan
software survei yang ada. Nah, kemudian Anda pergi ke lapangan, di lapangan nanti lakukan dua hal. Yang pertama, patch test untuk kalibrasi dan lakukan seed trial untuk untuk mendapatkan besarnya kesalahan-kesalahan parameter-parameter yang mungkin nanti perlu untuk dimasukkan dalam pengolahan. Jadi itu, seed trial sudah. Yang berikutnya, ketelitian kedalaman dan rumus untuk perhitungan toleransi kesalahan masih sama dengan di single beam echo sounder. Namun nanti orde pengukurannya itu yang berbeda. Orde pengukurannya bagaimana? Tergantung apakah nanti mulai dari orde 1A, apakah orde khusus ataukah orde eksklusif. Ya. Jadi ada orde eksklusif. Karena pemrograman menggunakan multi-beam echo sounder pada orde khusus, dan orde 1A adalah 100%, sedangkan untuk orde eksklusif 200% coverage. Mana itu ya 100% coverage, 200% coverage. Nanti kita sampaikan. Yang berikutnya, jarak yang memadai antara jalur perum dari berbagai orde survei sudah disyaratkan. Jadi jarak antar pemerumannya, jadi nanti kalau Anda melakukan pengukuran, itu antara satu lajur dengan lajur di sebelahnya, itu ada jaraknya. Nah, jaraknya nanti kondisional tergantung pada, nah ini jika jarak lajur utama, ini lajur utama sebelahnya, lajur utama sebelahnya, ini nanti jaraknya berapa? Ya, yang paling sering ini kan ditanyakan ini, jaraknya ini nanti berapa? Susah. Maaf. Nah, jaraknya ini berapa? Ini yang selalu menjadi pertimbangan. Nah, jaraknya berapa ini tergantung pada alat yang digunakan. Kemarin Anda sudah diminta untuk mencari berapakah SWOT angle dari multibeam yang Anda gunakan. Nah, sudutnya ini berapa? Apakah 120 derajat ataukah 160 derajat ataupun yang lainnya. Nah, lebar sudut sapuan itulah yang nanti akan menentukan jarak antar lajur. Yang jadi kunci apa? Yang jadi kunci ini. 100% coverage atau 200% coverage. Kemudian overlap-nya berapa? Itu baru coverage-nya ya. Overlap-nya berapa? Nah, ini overlap-nya berapa nanti yang diharapkan. Nah, inilah nanti yang akan menentukan jarak antar lajur pengukuran. Kecepatan kapal selama survei berlangsung disesuaikan dengan kualitas data hasil pemeruman. Nah, kemarin sudah melihat videonya, jika kapal itu bergerak terlalu cepat, maka yang terjadi tidak rapat nanti, tetapi sudah jarang-jarang seperti itu. Apanya namanya hasil scan-nya. Semoga video kemarin masih diingat. Nah, jadi ini yang perlu untuk diperhatikan dalam melakukan ukuran multibeam echo sounder. Ketika merencanakan jalur survei di sebuah pulau, garis pantai, halangan, dan hambatan lain dalam wilayah survei harus diperhatikan atau dipertimbangkan. Peta navigasi dalam format digital atau foto udara sangat penting sebagai dasar perencanaan. Jadi ketika nanti Anda akan membuat peta rencana itu dibuat di mana? Dibuatnya di peta yang mencakup area sana, peta. Jadi sudah punya peta lautnya sendiri. Atau menggunakan citra satelit. Atau menggunakan Google gitu ya. Anda garisi di Google dengan jarak yang sudah Anda tentukan. Nanti disesuaikan kondisinya. Nah, terus kemudian hasil KML atau KMZ itu nanti Anda ekspor ke garis yang bisa dikenali oleh si software survei. Nah, nanti garis-garis itulah yang akan menjadi waypoint, dan seterusnya. Nah, nanti
Yang akan Anda tuju adalah dari waypoint ke waypoint. Inilah waypoint. Waypoints-nya di sana atau yang di bawah. Nah, nanti yang akan kita tuju adalah dari waypoint berapa ke waypoint berapa atau line ke berapa. Nah, itu yang nanti akan menjadi guidance atau panduan dalam pengukuran di lapangan. Cakupan atau coverage yang dicapai dari multi-beam echo sounder dan overlap yang diperlukan antar jalur yang saling berdekatan digunakan untuk menentukan jarak antar jalur. Nah, kembali lagi ke spesifikasi, Anda pernah ditunjukkan spesifikasinya dan Anda sudah belajar tentang itu di pertemuan yang pertama. Jadi nanti dilihat spesifikasinya bagaimana. Anda akan bermain di orde eksklusif kah, di orde spesial kah, ataukah di orde 1A. Dengan menggunakan multibeam ketiganya ini memungkinkan untuk dilakukan pengukurannya. Nah, cuman berikutnya coverage-nya berapa persen, kemudian overlap-nya berapa persen. Nah, ini yang nanti akan menentukan laju. Di perairan dangkal, di mana kedalaman akan berubah cepat, bahkan mungkin tidak diketahui kondisinya, rencana yang komprehensif mungkin tidak begitu berguna. Terutama untuk kapal-kapal kecil yang lincah. Jadi terkadang untuk daerah-daerah yang dangkal, yang perubahan kedalamannya itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang ada di peta, terkadang, ya. Jadi nanti perlu untuk banyak itu apa istilahnya ya, penyesuaian langsung di lapangan. Penentuan batas daerah survei ditambah dengan beberapa jalur direncanakan untuk kalibrasi. Jadi nanti juga perlu Anda tentukan akan dikalibrasi di mana. Nah, rencana survei biasanya akan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ini. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama, daerah surveinya seperti apa. Nanti silahkan Anda mencari foto udara, citra satelit, atau peta laut yang ada. Anda dulu pernah diminta untuk mencari peta laut ya di Surhit 1 ya. Masih ingat semoga saja. Nah, terus kemudian di sana Anda kalau akan membuat rencana jalur pengukuran di area tertentu yang ada di peta laut itu tinggal Anda menentukan saja kotaknya di mana. Namun peta yang ada perlu untuk di georeferencing terlebih dahulu. Diberi koordinatnya terlebih dahulu. Baru berikutnya Anda nanti bisa menggarisi jarak per jarak dengan ketelitian. Yang kedua, harus memperhatikan kondisi bawah airnya. Kedalamannya seperti apa? Adakah di sana objek-objek yang berbahaya untuk pelayaran dan sebagainya? Ini nanti harus diidentifikasi dengan baik. Jangan sampai malah membahayakan saat survei. Kemudian yang ketiga, lajur rencana survei. Lajurnya dibuat. Arahnya dari mana ke mana? Ini yang harus diperhatikan. Khususnya untuk area yang ada di daerah pesisir ya, tepi pantai. Jadi kalau di areanya sudah agak dalam, jauh dari pantai, mungkin tidak begitu masalah arah itu karena kedalamannya mungkin mendatar ya, kurang lebih datar. Kalau sudah di daerah yang sangat dalam itu areanya mungkin kedalamannya hampir seragam. Namun kalau di area perubahan di daerah pantai yang kondisi kondisi daratannya seperti ini, nah ini nggak bisa arahnya ke sana kemari, nggak boleh. Tetapi arahnya harus ke sana dan ke sini. Nggak boleh arahnya menjauh dan mendekat daratan, gitu nggak boleh. Ini salah. Tetapi arahnya harus ini ke arah sana atau ke arah sini. Ke arah sana atau ke arah sini dan seterusnya. Jadi menjauh mendekat bukan menjauh mendekat dari pantai ya, tetapi ke kiri dan ke kanan pantai. Jadi kalau ini laut, sorry, kalau seandainya ini ada teluk itu, nah nanti arah surveinya seperti ini. Ini garis pantai.
Nah, nanti arah surveinya kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya garis survei yang diperlukan, urutan lajur. Urutannya nanti belum tentu habis lajur 1, kemudian lajur 2. Jadi habis ini langsung ini, belum tentu. Bisa jadi nanti Anda membawa multibeam echo sounder, juga membawa side scan sonar, juga membawa magnetometer, juga membawa sub-bottom profiler. Bisa jadi seperti itu. Sehingga nanti arah surveinya habis jalur 1, nanti ke jalur 3, baru berikutnya ke jalur 2. Gini. Dari jalur 2 ke jalur 4. Nah, terus berikutnya dari jalur 4 ke jalur dan seterusnya. Nah, sehingga nanti bisa jadi seperti ini. Lompat-lompat seperti itu. 1, 2, 1 ke 3, 3 balik ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, 6 balik ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9, 9 balik ke 8, 8 ke 10, dan seterusnya. Jadi bisa jadi lompat-lompat seperti itu. Atau bisa jadi juga memang gini jalurnya berurutan. Jadi urutannya juga nanti perlu untuk diperhatikan. Yang selanjutnya garis survei diperuntukkan untuk kalibrasi sistem. Jadi nanti harus mencari area-area yang diperlukan untuk kalibrasi. Misalkan yang pertama area yang datar, yang kedalamannya sama. Ini nanti harus dicari di sekitar mana area itu datar. Yang kedua areanya ada gundukannya. Di daerah mana ini nanti ada gundukannya. Ini juga perlu dicari. Atau daerah yang miring gitu ya. Nah, nanti juga perlu dicari. Ini area-area yang digunakan untuk melakukan kalibrasi patch test. Atau nanti perlu untuk apa namanya si trial. Nanti juga perlu untuk si trial. Jadi Anda membuat jalur yang kurang lebih seperti itu, tinggal dilewati saja, kemudian balik lagi dengan kondisi jalur seperti tanda crash di atas itu. Nah, ini nanti yang perlu untuk diperhatikan. Lokasi dan waktu untuk pengukuran profil kecepatan gelombang suara juga diperlukan. Nanti pilihlah di air yang terdalam, ukurlah di sana untuk tempat yang dipikir representatif. Kemudian pengukurannya kapan? Di awal dan di akhir. Anda mulai di hari itu dan di akhir hari itu. Besok mulai lagi sama. Pagi ukur, sore ukur. Mendapatkan kecepatan gelombang suara setiap meter pagi dan di sore hari, ya, kecepatan gelombang suara. Nah, ini adalah hal-hal atau faktor-faktor yang perlu untuk diperhatikan ketika nanti kita melakukan survei menggunakan multibeam echo sounder. Nah, ini hal-hal yang lain yang perlu untuk menjadi perhatian. Topografi dasar lautnya, kecepatan gelombang suaranya berbeda-bedakah, kemudian kondisi cuacanya seperti apa, daerah yang cocok untuk patch test tadi sudah dicari atau belum, ada gundukannya, datarnya, miringnya, dan sebagainya. Terus kondisi geografi di daerah sana, cakupan echo soundernya seperti apa yang diharapkan, ini semuanya juga menjadi hal-hal yang penting. Nah, selanjutnya, kemampuan cakupan multibeam echo sounder menentukan jarak antar jalur. Biasanya kalau tidak ada apa namanya, tidak ada tuntutan lain, biasanya overlap 10% itu sudah cukup. Overlap 10% itu bagaimana maksudnya? Seperti ini. Jika si beamnya Anda punya cakupan seperti ini ya. Kalau ini tampak samping, sekali lagi ini tampak samping. Nah, daerah dasarnya seperti ini. 10% itu maksudnya bagaimana? Kalau di multibeam ini istilahnya adalah overlap. Tapi mungkin kalau diametri ini side lap. Jadi 10% itu jika seperti ini. Ini adalah 10% dari cakupan sepanjang ini. Ini juga 10% dari cakupan sepanjang ini. Bisa dipahami ya? Jadi 10%-nya itu ini. Ini adalah, sorry, ini persen, nanti di sini lagi 5%. Sehingga 10% itu
5%, 5. Nah, 10% itu 5% plus 5%. Kalau 50% bagaimana? 50% itu berarti dari sisi samping sebelah kiri. Ini kalau tengahnya, nah, separuh dari yang tengah ini akan diukur sebelah sana, ini sama. Separuh dari yang itu akan diukur dari sebelah sana. Sehingga ini 25%, ini juga sama 25%. Nah, sehingga ini yang 50% tidak tercover, tidak di overlap dari kiri dan kanan, tetapi yang di sini 25% di kiri, 25% di kanan di overlap dari samping dan samping. Ini adalah overlap 50%. Overlap 100% bagaimana? Overlap 100% jika separuhnya. Jadi gini. Jadi, separuhnya itu di cover. Nah, jadi separuhnya itu diambil saat di sini, separuhnya juga diambil dari sini. Sehingga ini 50%. Nanti saat di sini ada yang ngambil lagi di sini 50% lagi. Sehingga totalnya 100%. Ini bagian tengahnya. Ini bagian tengah. Bisa dimengerti ya? Jadi overlapnya perhitungannya seperti itu. Ini untuk 10%, ini untuk 50%, ini untuk 100%. Jadi overlap 100% itu tidak kemudian tumpang-tumpangan. Sehingga seolah-olah nggak berjalan. Tidak. Tetapi kalau di sini overlap 100% itu 50%-nya dari kiri, 50%-nya dari kanan. Sehingga si kapal itu akan bergerak dengan jarak antar jalurnya adalah separuh dari cakupan atau rentang jaraknya si ini cakupannya si multibeam yang ini. Jadi ini sejauh berapa kalau di darat? Caranya ya Anda lihat SWOT angle-nya di sini kalikan dengan depth-nya, kalikan dengan kedalamannya. Nah, ini kan ketemu. Kalau ini SWOT angle-nya itu adalah alfa, maka alfa per 2 itu adalah di sini. Depth-nya ketemu, maka cari ini ya pakai tangan. Itu kan. Pakai formula tangan. Ketemu. Itu jaraknya seberapa. Ini jarak antar lajurnya. Jika 100% atau jika berapa persen nanti tergantung pada yang diharapkan. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Ada yang ingin tanyakan dulu? Oh iya, saya tidak merekam ini ya. Halo, halo, adik-adik. Recording in progress. Saya lanjutkan. Jadi ini kurang lebih yang nanti akan Anda lakukan dalam perencanaan survei. Yang berikutnya, jika ada lereng yang curam, di dasar laut, maka sangat disarankan untuk menyusuri sepanjang lereng, tidak gerakannya naik turun. Bagaimana maksudnya? Tadi sudah saya jelaskan. Jika nanti ada lereng yang bentuknya seperti ini gitu ya, gerakannya nanti arahnya ke sana mendekat, menjauh, mendekat, menjauh. Bukan ke arah sana, balik lagi sini. Bukan seperti itu. Ini salah. Harusnya yang seperti ini. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat. Menjauh, mendekat itu kalau saya lihatnya dari samping ya. Intinya kalau ini pantai gitu, nanti arahnya itu sejajar dengan garis pantai. Atau sejajar dengan ini.
garis kontur. Jadi prinsipnya MBAS itu berbeda dengan SBAS. Kalau single beam arahnya memotong garis pantai atau memotong garis kontur. Sedangkan multi beam echo sounder arahnya adalah sejajar garis pantai atau sejajar garis kontur. Sehingga kalau ada yang curam, arahnya harus menyusuri lereng, bukan naik dan turun. Alasan utama yaitu performanya MBAS akan lebih buruk ketika bergerak naik turun. Nanti saya tunjukkan videonya. Hal ini karena kurangnya energi akustik yang terpantul ke transducer dari lereng yang curam menyebabkan buruknya pendeteksian. Ya, saya tunjukkan langsung saja di videonya. Ini yang pertama, ini adalah efek hive, roll, dan pitch. Jadi tolong diperhatikan. Ini efek goyangan kapal. Yang paling sering mengganggu itu adalah roll, goyang ke kiri ke kanan ya, goyang itu. Kemudian pitch, angguk-anggukan gerakannya. Dan hive. Hive itu naik dan turunnya. Nah, ini yang paling sering mengganggu. Nah, nanti diperhatikan footprint yang tercetak. Bagaimana efeknya roll itu yang mengakibatkan si posisi yang di-scan itu tidak lempeng, tidak lurus. Jadi bentuknya meliuk-liuk. Kemudian pitch itu menyebabkan kerapatannya tidak sama. Dan hive ini menyebabkan jaraknya menjadi jauh-jauh. Silakan diperhatikan. Nah, idealnya itu seperti yang di sisi kiri, di flat sea, laut yang tenang, entah di danau, di embung gitu ya, itu yang di sebelah kiri harusnya tenang gitu. Namun kenyataannya air laut tidak bisa seperti itu. Yang terjadi seperti yang di sebelah sini, sebelah kanan. Ini efeknya yang terjadi karena pitch, maka dia karena pitch itu menyebabkan ada daerah yang rapat, ada yang renggang. Ini karena pitch. Ada yang rapat, ada yang renggang. Rapat, renggang gitu. Kemudian karena roll itu yang semula Anda bisa lihat sisi bagian ini. Ini mouse saya bisa kelihatan nggak ya di tempat adik-adik? Bisa, Pak. Saya. Jadi di sini bisa lempeng, lurus. Sedangkan di sini, ini membentuk pola kayak gelombang. Ini artinya dia kadang melaju ke sana, ke kanan, kadang geser ke kiri. Karena apa? Karena gerakan roll. Nah, rolling itulah yang menyebabkan nggak jadi lempeng. Pitch yang menyebabkan ini tidak teratur. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan data hasil ukuran multibeam itu jadi tidak teratur lagi. Kemudian tidak lempeng lagi. Nah, tidak lempeng itulah harus kita pada saat survei jangan kemudian tidak ada overlap sama sekali, tetapi tetap harus ada overlap sehingga nanti diharapkan tidak ada bagian yang bolong atau gap. Tidak ada bolong atau tidak ada gap. Nah, yang berikutnya ini bagaimana gerakan multibeam itu ketika melakukan pengukuran jangan naik dan turun bukit seperti ini ya. Jangan menuju ke arah pantai atau menjauhi pantai, tetapi harusnya menyusuri kelerengannya. Harusnya gerakannya tidak seperti ini. Kalau ini efeknya ketika di daerah yang dalam cakupannya luas sekali. Tetapi nanti menuju ke area yang dangkal, cakupannya menjadi menyempit seperti itu. Ini akan menyusahkan kita ketika menyusun rencana survei. Ini akan menyusahkan kita menyusun rencana survei.
Karena apa? Overlap-nya nanti yang akan menjadi susah sekali. Di bawah sini, di area yang dalam, area yang sini, ini sudah overlap, namun di sini masih bolong, banyak gap. Karena apa? Ya karena seperti ini, dia nggak bisa melakukan pengukuran yang optimal, katakanlah seperti itu. Nah, kalau single beam seperti ini, nggak ada masalah single beam ketika ketemu dengan yang namanya rolling atau pitching atau heave, itu nggak masalah dia. Karena ya yang di bidik hanya seperti itu. Namun gerakan inilah yang mungkin nanti akan menyebabkan pengukuran di posisi X, Y, atau lintang bujur yang sama akan mendapatkan kedalaman yang berbeda. Sekali lagi silakan nanti diperhatikan dan direnungkan. Ini efek gerakannya kapal. Oleh karena itu, multibeam tidak memotong garis kontur atau tidak memotong arah atau tegak lurus arah garis pantai. Namun, arahnya adalah sejajar garis kontur atau sejajar garis pantai. Nah, semoga bisa dipahami gitu ya. Karena pengukurannya multibeam kan seperti ini. Sehingga ini yang kita bicarakan yang tipe SWOT ya. Yang seterusnya kita bicarakan tipe SWOT. Nah ini, di area yang dekat, di area yang dekat dengan tengah, di area yang dekat dengan tengah, ini tidak nampak atau kerapatannya masih sangat bagus, ini kerapatan data. Tapi yang menjauh, ini menjauh dari tengah atau di daerah tepi, ini sudah nampak dia areanya, sudah nampak dia ini kondisinya. Titik-titik itu renggang-renggang datanya. Nah, ini ciri khasnya tipe SWOT ya. Bukan hanya nanti multibeam, nah ini nampak itu di daerah tepi itu kan sudah renggang-renggang. Terus kemudian tipe SWOT ini juga efeknya nanti ada bayangan-bayangan atau daerah yang kosong. Daerah kosong yang tidak nampak. Oleh karena itu, di orde eksklusif, untuk menghilangkan daerah yang kosong atau daerah bayangan itu, maka diukurnya nanti harus diulang lagi dari samping sebelah satunya, sehingga overlap-nya 100%. Nah, ini multibeam echo sounder kurang lebih seperti ini prinsipnya. Nah, kalau ada objek apapun, itu nanti bisa termodelkan dengan sangat baik. Ada mobil, tadi ada kapal. Ya. Mungkin ini memang tempat untuk buang mobil atau bunuh diri gitu ya. Ini semuanya nanti bisa nampak dengan data multibeam echo sounder. Nah, kurang lebih seperti itulah yang dan banyak cobanya ini multibeamnya. Ini mensapu di daerah situ ada mobil-mobil yang kelelep atau memang sengaja dibuang. Nah, tapi di daerah tepi ya kondisinya seperti itu. Garis-garis ya semakin jauh. Nah, ini adalah contoh dari pengukuran menggunakan multibeam echo sounder. Balik lagi. Jika keadaan mengharuskan lajur survei melintas naik turun, maka nanti yang perlu diperhatikan bagaimana agar MPS mampu melacak dasar secara kontinu. Nah, ini nanti jika memang harus naik turun arahnya. Tapi kalau tidak, ya arahnya jangan naik turun kemiringan, kelerengan, tetapi Anda harus menyisir sesuai arah garis kontur. Kemampuan cakupan dipengaruhi oleh pola dan kondisi cuaca juga. Cuaca laut ini nanti sangat menentukan. Setiap tingkat perubahan roll pitch dan heading
juga harus dicatat untuk memungkinkan perencanaan yang efisien dari kalibrasi. Ini nanti juga ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan untuk area kalibrasi dan pada saat kalibrasi. Jadi nanti harus mencari area yang tertentu, areanya bagaimana nanti kita diskusikan selanjutnya atau pertemuan yang akan datang. Dan variasi kecepatan gelombang suara juga harus diperhatikan, diukur pada pagi dan siang. Bisa menggunakan, ini belum diganti dengan edisi terbaru. Bisa menggunakan yang alat namanya Conductivity Temperature and Depth Sensor, CTD sensor, atau juga bisa menggunakan alat yang namanya Sound Velocity Profiler. Jadi ini untuk kecepatan gelombang suara bisa menggunakan dua alat tersebut. Nah, berikutnya ini ada kelas dan toleransinya, ini masih di versi yang lama, nanti silahkan dicek di versi yang terbaru ya, untuk yang sampai dengan orde eksklusif. Nanti ada banyak hal yang perlu diperhatikan, termasuk untuk itu. Rekomendasi interval lajur pemeruman. Nanti untuk yang terbaru, ini sudah tidak ada lagi saran 3 kali kedalaman, ini sudah tidak ada lagi. Tetapi ini terus ditulis 5%, 5%. Nah, bagaimana nanti membuat coverage-nya, overlap-nya 5% itu. Ya. Nanti ini yang perlu untuk, atau coverage-nya 5%. Ini nanti yang perlu untuk Anda perhatikan. Kalau areanya luasnya seberapa, nah itu nanti kira-kira yang Anda kumpulkan datanya itu adalah 1/20 dari area yang luas area yang semuanya. Nah, nanti ngukurnya bagaimana. Terus yang lain-lainnya ini termasuk akurasi horizontal, akurasi kedalaman, ini semuanya nanti juga sudah ada di spesifikasi terkini. Nanti silakan dibuka yang pertemuan pertama atau yang di S44 IHO 2022. Nanti silakan dibuka. Yang berikutnya, ini ketika kita akan menentukan lebar antar lajur utama multibeam echo sounder. Ada hal yang perlu diperhatikan. Yang di atas itu coverage 100% tanpa overlap. Ini tanpa overlap. Mungkinkah ini? Hampir tidak mungkin. Kenapa? Karena ingat goyangan kapal tadi, keberadaan roll itu akan menyebabkan ini berkurang dan bertambah. Jadi roll itu tadi menyebabkan ini jadi yang semula lurus itu nanti jadi gini. Nah, jadi meliuk-liuk seperti itu. Inilah nanti yang akan menyebabkan adanya gap. Kalau nanti ngukur lagi di tempat ini, di sisi tadi di sebelah sini, nanti sebelah sini. Nah, belum tentu nanti melewati ini yang sama, liuk-liuknya sama. Belum tentu terjadi rolling di tempat yang sama. Jadi ini yang perlu untuk diperhatikan. Nah, terus berikutnya, kalau yang di bawah ini untuk 100% coverage dan 100% overlap. 200% coverage, sorry. 200% coverage atau 100% overlap. Bisa dilihat setiap tempat diukur 2 kali. Setiap tempat di bawah ini diukur 2 kali. Oleh karena itu coverage-nya 200%. Atau 100% overlap. Kenapa 100% overlap? Ini 50%, ini 50%. Nanti 50% lagi di sisi yang sini juga sama. Diukur dari sini dan diukur dari sini. Ini nanti 50% lagi. Nah, inilah yang perlu untuk diperhatikan dalam penentuan jarak antar lajur pemeruman. Bisa diperhatikan, ini jika overlap atau coverage-nya nanti berbeda-beda. Overlap 50%, tadi sudah
saya sampaikan, ini separuhnya. Separuhnya lagi itu ada overlap-nya, separuhnya tidak. Ini juga tidak, ini ada. Nah, 50% itu artinya seperti itu. 25%-nya di overlap dari sisi kanan, 25%-nya dari sisi kiri. Kalau 25% bagaimana? Ini 1/8-nya di sini, 1/8-nya di sini. Sehingga 1/8 tambah 1/8 jadinya 1/4. Kalau no overlap ya, ini nggak ada sama sekali di sini overlap. Kalau 100% overlap, ini 50% di sini, 50%. Nah, ini yang terjadi ketika kita nanti akan merencanakan jalur survei. Nah, jarak antar jalurnya bagaimana? Ditentukan oleh kedalaman ini. Ditentukan oleh kedalaman ini. Dan sudut sapuannya. Dan SWOT angle-nya. SWOT angle-nya bagi 2 itu ketemu nanti besarnya jarak di sini. Ini adalah SWOT angle bagi 2. Sehingga jarak ini itu bisa ditentukan dari mana? Kedalaman dan tangan dari sudut separuh SWOT angle. Nah, ini jika 100% itu jaraknya adalah tangan alfa per 2, jika alfa adalah ini, tangan alfa per 2 dikali D. Jika coverage-nya 200% atau artinya 100% dia saling bertambalan, maka jaraknya berapa? Itu tangan alfa per 2 kali D kali 1. Karena jaraknya hanya 1 kali ini. Nah, kalau tidak 100% dan tidak 200% bagaimana? Ini tinggal melihat saja. Misalkan Anda perlunya berapa? Misalkan pengennya 50% overlap. Maka ini kan gini. 50% itu artinya ini bagian tengahnya, terus ini diparuh jadi 2, ini diparuh jadi 2 gitu ya. Nah, di sini di overlap. Ini juga nanti diambil dari sana. Nah, nanti yang ter-overlap di sini dan di sini. Sehingga 50% overlap itu di sini 25, di sini 25 kan gitu ya. Nah, jarak antar ininya bagaimana jaraknya? Jaraknya lihat jarak antar lajurnya itu seperti ini. Di sini aslinya kalau tidak ada overlap, aslinya di sini ada 4 bagian gitu ya. Tetapi karena nanti ada overlap, maka yang satu bagian ini saling tumpuk-tumpukan. Sehingga yang semula 25% itu berapa? Jadi 50% ini itu sama dengan 50 dibagi 2 gitu ya. Sama dengan 25% atau 1/4 bagian. 1/4-nya itu nanti diukur 2 kali gitu. Nah, sehingga kalau ini ke sana, maka nanti ada kehilangan 1/4 bagian. Jadi hanya ada 1, 2, 3 bagian saja. Sehingga jarak antar overlap-nya adalah 3 bagian dari 4 kali ini tangan alfa per 2 dikali dengan depth. Bisa dipahami? Jika sekarang overlap-nya misalkan 20%, overlap-nya 20%. 20% itu 1/10. 1/10 di sini dan 1/10 nanti di sana. Sehingga ini jarak dari sini ke sini, ini nanti yang akan menjadi jarak antar lajurnya. 1/10 itu nanti akan diukur 2 kali. Maka ini yang jarak dari ujung ke ujung ini berapa? Ini adalah 9 bagian dari 10. 9 bagian dari 10. Jadi 9/10. Kenapa? Karena ini yang satu sudah saling tumpang tindih 2 kali. Jadi seolah-olah hilang 1 bagian.
kali tan alfa per 2 kali depth. Kalau overlapnya 25%, 25% itu berarti bagaimana? 25% itu ini potong lagi jadi 2 gitu ya. Sehingga harusnya jaraknya itu nanti di sini ada sorry. Ini jaraknya adalah ini kurang kali 2 ya. Ini kali 2. Kali 2. Ini juga sama kali 2. Kenapa kali 2? Karena ada ngambil dari sisi dan dari sisi. Ini juga sama. Kalau 50% seperempat, sudah 3/4. Nah, sekarang berikutnya. Ini nanti juga ke sana kan juga sama ya. Cuman di sini kan overlapnya ada di sini ada overlapnya seperti ini. Nah, sehingga nanti ada satu bagian yang dia diukur 2 kali. Kalau 25% overlap itu maka dia nanti adalah 1/8 atau 12,5%. 1/8. Maka yang ada nanti ada 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bagian dari 8 dikali tangen alfa per 2 dikali depth dikali 2. Kenapa kali 2? Karena ini satu tangen alfa per 2 kali depth, ini juga tangen alfa per 2 kali depth, nggak bisa ditambahkan langsung karena hanya 7/8 bagian saja. Nah, ini kurang lebih cara untuk mencari jarak antar pengukuran. Bisa ditangkap adik-adik? Bisa dipahami? Nah, berikutnya ini tugasnya. Nanti cobalah hitung. Nanti Anda lihat spesifikasi yang sudah Anda dapatkan dari multibeam Anda kemarin. Berapakah SWOT angle-nya? Berapakah lebar SWOT angle-nya? Terus kemudian nanti Anda kedalamannya dapat dari mana? Dari peta laut. Jadi nanti cari peta laut yang dulu di Surhit 1. Nanti Anda tentukan saja area ngukurnya, bebas Anda di mana saja, tapi georeferensikan dulu peta tersebut. Nah, nanti buatlah rencana jalurnya. Rencananya bagaimana? Nanti hanya berupa garis-garis seperti ini ya. Tidak ada gambarnya gini-gininya di sini. Hanya garis-garis saja. Namun ini perlu dilengkapi dengan hitungan dan sketsa overlap. Paham maksud saya ya? Kalau di petanya ya hanya Anda buat garis saja. Jarak antar ininya berapa? Nanti bisa dilihat ditunjukkan di dimension gitu ya. Nah, cuman nanti yang perlu melengkapi ininya. Spesifikasi alatnya, SWOT angle-nya berapa, kedalaman di tempat itu berapa, hitungannya bagaimana, sketsa overlap-nya nanti seperti apa, seperti tadi yang sudah dituliskan. Bisa dipahami tugas ini? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Halo? Bisa dipahami, Pak. Bisa ya, oke, terima kasih. Jadi nanti tugasnya ini masing-masing. Setiap orang nanti silahkan membuat rencana pengukuran ini. Setiap anak pasti nanti di area yang berbeda. Karena dalam satu peta laut pun Anda akan memilih area yang berbeda. Jadi tidak ada nanti anak yang mengumpulkan tugas yang sama persis.
Sekali lagi, nanti kalau ada yang sama persis, tidak saya nilai dua-duanya. Pastikan nanti Anda mengerjakan sendiri, areanya harus berbeda. Karena areanya berbeda, hitungannya juga nanti pasti akan berbeda. Kenapa? Bisa jadi spek alatnya berbeda atau kedalamannya berbeda. Nah, itu nanti silahkan satu peta untuk beberapa orang nggak masalah, tapi Anda pilih spot yang berbeda-beda. Satu, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, itu boleh, bebas. Nanti silahkan menggunakan peta yang sama juga boleh, tapi spotnya yang berbeda. Atau alatnya nanti yang berbeda. Nah, kurang lebih itu nanti silahkan dibuat tugasnya dikumpulkan. Nah, dalam perencanaan pengukuran menggunakan multi-beam echo sounder, kita juga harus memahami kondisi pasutnya. Bagaimana kondisi pasut tersebut atau di area tersebut. Inilah nanti yang perlu untuk digunakan sebagai penentuan bidang referensi kedalaman atau cat datum. Ini cat datum ini didapatkan dari apa? Dari pengamatan pasang surut minimal 30 hari. Kata siapa? Kata SNI atau kata S44IHO. Atau NOAA pun sama. Ini sudah menetapkan 30 hari pengamatan. Meskipun dalam pekerjaan praktis, kawan-kawan kita itu sering bekerja dengan pengamatan hanya 15 hari. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi bukan standar gitu ya. Nanti ada beberapa konstituen pasut yang tidak bisa teruraikan saat kita melakukan analisis harmoni. Pasti nanti akan mendapatkan data yang berbeda. Nah, terus kemudian caranya nanti bisa dilakukan pengamatan menggunakan pale scale atau rambu ukur atau palem, dan juga bisa menggunakan alat tight gauge atau alat pengamatan muka air laut secara otomatis. Nanti bisa banyak. Bisa menggunakan tipe berdasarkan perubahan pressure atau tekanan, bisa menggunakan radar, bisa menggunakan inframerah, dan lain sebagainya. Ini ada banyak caranya. Nanti di pertemuan yang lain nanti akan saya jelaskan alat pencatat pasut. Ini contohnya jika melakukan pengamatan pasang surut, nah, masang palem seperti itu, masang rambu itu. Terus nanti dibaca perubahannya dari jam ke jam atau setiap 30 menit perubahannya seperti apa, airnya naik dan turun. 24 jam sehari dicatat terus-terusan, 7 hari seminggu dicatat terus sampai nanti sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Entah 30 hari, entah 1 tahun, entah 18,6 tahun. Nah, berikutnya pengukuran kecepatan gelombang suara. Ini juga nanti diperlukan. Yang perlu Anda tahu adalah setiap interval 1 meter, Anda harus catat berapakah kecepatan gelombang suaranya. Normalnya 1.500 meter per detik. Kecepatan gelombang suara di air tawar. Namun, ketika airnya itu mengalami kekeruhan, maka dia akan menurun. Tekanannya semakin ke bawah, tekanannya akan semakin tinggi, maka kecepatannya juga akan menurun. Salinitasnya tinggi, airnya asin, kecepatannya juga akan menurun. Suhunya menjadi lebih rendah, ke bawah itu selain tekanan tinggi, suhu juga menurun. Sehingga efeknya semakin turun kecepatan gelombang suaranya. Oleh karena itu, setiap interval 1 meter harus dicatat kecepatan gelombang suaranya berapa. Data ini nanti diperlukan untuk koreksi kecepatan gelombang suara dan koreksi kedalaman hasil pengukuran multi-beam echo sounder. Demikian juga data pasut ini. Nanti data pasang surut itu juga dimasukkan sebagai data koreksi saat pengolahan kecepatan gelombang suara. Nah, ini yang terjadi di data kecepatan gelombang suara. Jadi normalnya ini 1.500 meter per detik.
Kemudian dia akan menurun dengan menurunnya kedalaman. Semakin dalam dia akan menurun terus sampai 1470-an meter per detik. Namun nanti setelah melewati 1000 meter, ini kecepatannya nanti akan balik cepat lagi. Karena apa ya? Ini memang anomalinya gitu ya. Tetapi nanti Anda jarang-jarang ngukur di kedalaman lebih dari 1000, ini sudah jarang. 1 kilometer kedalaman ngukurnya jarang. Kecuali untuk hal-hal yang nanti memang diperlukan. Nah, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini, adik-adik semuanya? Halo, halo, tidak ada? Saya belum ada, Pak. Oke, terima kasih. Nah, kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi pada pengukuran multibeam echo sounder. Apa saja? Yang pertama, kesalahan posisi titik perum. Kesalahan pengukuran kinematik GNSS. Jadi, ini metodenya di GPS, differential GPS, pakainya metode kinematik. Ini sering terjadi. Karena apa? Karena umur koreksi. Jadi, masalah koreksi posisi yang karena ngukurnya ini tengah laut ya, ngukur kapal ini tengah laut, daratannya non jauh di sana. Sehingga ini ada ada menara pemancar koreksi, memberikan koreksi, GPS-nya di sini. Nah, ini itu perlu waktu, ini transmitting ini perlu waktu. Itulah nanti keterlambatan ini itu akan mengakibatkan posisi yang salah secara horizontal. Dari sinyal satelit GNSS dan data telemetri kadang terganggu karena atau interferensi dengan alat komunikasi kapal atau mungkin yang lain sebagainya. Yang pasti ada gangguan dalam mengirimkan koreksi posisi. Ya, itulah yang nanti akan menyebabkan kesalahan atau ketidaktepatan ya. Karena koreksi yang semula itu ngukurnya di sini nanti diberikan ini sudah ketika dia sudah geser di sana. Nah, ketika dia sudah geser di sini, baru dia dapat koreksinya. Padahal tadi diukurnya di sini. Sehingga tidak sinkron antara kedalaman yang diukur di sini dengan posisi yang nanti didapatkannya pas sudah geser ke depan. Yang kedua, kesalahan gyro kompas. Penempatan gyro yang tidak sejajar. Jadi kalau ini kapal, nah arah kapalnya itu ke sana. Nolnya gyro ini juga harus ke arah sana. Nah, ini harus dipastikan. Ketika nolnya tidak ke sana, nanti ada pergeseran azimut yang tidak sama. Itulah kesalahan yang diakibatkan oleh si gyro atau kompas ini. Efeknya ya azimutnya nanti salah. Efek azimutnya salah apa? Nanti besarnya koreksi posisi itu juga salah. Nanti saya tunjukkan yang lainnya. Yang berikutnya, kesalahan dari sensor gerak. Ingat, kapal itu selalu dia bergerak mengalami 6 gerakan ini. 3 rotasi dan 3 translasi yang dalam waktu bersamaan dia terjadi bareng-bareng. Oleh karena itu, kesalahan ini sangat sensitif. Akibatnya apa? Jadi misalkan ini, kalau ini kapal, ini si multibeam, mengukurnya ke sana. Nah, ternyata terjadi rolling. Yang harusnya itu gini, kalau terjadi roll, itu kapalnya kan jadi miring ke sana. Nah, yang terukur jadi gini. Bukan lagi seperti ini, tetapi itu miring banget ke arah sana. Nah, ini yang terjadi. Ketika dicatat seolah-olah karena menempatkan gerak kapalnya itu seolah-olah tidak ada kesalahan. Jadi nanti diasumsikan seperti ini. Padahal kenyataannya enggak. Kenyataannya dia ini miring jauh sekali. Ini tengahnya yang harusnya di sini, jadi miring ke sana. Efeknya ini kan sama ini besarnya. Tapi karena jaraknya ke sana sangat jauh, maka coverage-nya jadi luas banget. Nah, ini yang terjadi. Atau mungkin karena gerakan yang lain, ini baru roll, belum pitch nanti. Menyebabkan rapat dan renggangnya. Belum kesalahan yang lain lagi. Nah, inilah nanti yang perlu untuk diwaspadai.
Kesalahan berikutnya adalah kesalahan parameter kecepatan gelombang suara. Nah, ini kecepatan gelombang suara nanti efeknya apa? Ini tadi. Nah, kecepatan ini akan menentukan jarak ke dalamnya, ke bawahnya ke sana. Sehingga apabila objek yang diukur dengan kecepatan misalkan 1.500 meter per detik ini seolah-olah di sini, namun kenyataannya kecepatannya hanya 1480, maka seolah-olah dia lebih dangkal gitu ya. Karena waktu yang diperlukan lebih lama. Oh sorry, seolah-olah lebih panjang. Karena waktunya lebih lama. Kalau jarak ini membutuhkan katakanlah 2 detik, berarti kedalamannya dia sudah di 3000 gitu ya. Namun janjane kecepatannya hanya berapa? Kurang dari 1500. Dengan 2 detik itu berarti dia lebih dangkal. Dia seolah-olah lebih dangkal di sini. Dan lebih panjang. Lebih dangkal. Karena waktunya 2 detik, tapi kecepatan aslinya hanya segini. Seolah-olah diukurnya dengan sama tetap 1500. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ini intinya menyebabkan kesalahan gelombang suara ini menyebabkan jarak yang terukur atau kedalaman yang dihasilkan ini jadi lebih dangkal atau lebih dalam. Yang berikutnya, kesalahan dari offset sensor terhadap titik referensi kapal. Offset sensor bagaimana? Jadi Anda nanti harus mengukur. Ini kapalnya, ini sumbu X-nya. Arah sumbu X-nya adalah ke arah depan kapal. Ini sumbu Y-nya, sumbu Z-nya sini ke arah kita. Kalau dari samping, ini kapal. Sumbu X-nya, sumbu Y-nya, sumbu Y-nya. Nah, ini sumbu Y-nya. Ini sumbu Z-nya. Nah, jadi 3 dimensi seperti itu. Nah, nanti pusatnya masih bisa jadi semuanya direferensikan terhadap titik ini. Namanya Center of Gravity atau COG. Penempatan nanti sensor gerak kapal yang ini itu harusnya ditempatkan di sini. Harusnya. Tetapi kenyataannya nanti susah. Bisa jadi si sensor gerak ini tidak ditempatkan di COG, tetapi di tempat yang lain. Nah, nanti apabila di tempat yang lain, maka misalkan di sini gitu, maka objek-objek yang lain harus direferensikan terhadap tempat tersebut. Nah, ini yang nanti perlu untuk dilakukan. Ke depan nanti akan saya jelaskan di pekan depan. Yang berikutnya, kesalahan draft transducer. Nah, ini sudah tahu ya. Dan kesalahan tidak ini yang susah. Tidak sinkronnya waktu di setiap sensor. Ini yang paling susah nanti untuk diatasi. Oleh karena itu dipastikan ketika melakukan pengukuran, waktunya harus sama. Semua alat yang ada di kapal harus terintegrasi. Semua alat yang ada di kapal harus terintegrasi. Entah itu gyronya, entah itu si IMU-nya, entah itu si transducernya, entah itu si GPS-nya, semuanya harus terintegrasi. Entah itu si SWP-nya, kalau ini CTD SWP juga dipasang itu. Semuanya harus terintegrasi, bisa dihubungkan satu sama lain dalam komputer. Dalam komputer atau dalam software. Pastikan itu. Dengan bisa teridentifikasinya atau terintegrasinya itu nanti maka semua waktu di semua sensor itu nggak ada masalah. Berikutnya nanti Anda ingat Anda masih punya orang yang di daratan yang nyatet pasut ini. Waktunya ini juga harus sinkronkan dengan waktu di sini. Sehingga kalau di sini T1, di sini juga T1. Pada saat pengukuran T1, ini elevasi air berapa? Pada saat nanti T2, ini elevasi air berapa? Nah, dan seterusnya. Ini harus sinkron. Untuk apa? Koreksi pasut kaitannya untuk kedalaman. Nah, kurang lebih ini adalah kesalahan-kesalahan yang ada. Pekan depan insya Allah kita jelaskan mengenai kalibrasi multi-beam echo sounder. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan adik-adik, dipersilahkan. .
Tidak ada. Untuk daftar hadir sudah saya isikan semuanya. Untuk kelas A saya inputkan di tanggal 4. Ini sudah saya isikan semuanya ya. Untuk yang kelas B sudah saya isikan di hari ini. Sorry, yang kelas B saya isinya di hari ini. Tanggal 12. Yang pekan keempat, Mas. Nih. Oke, itu ya adik-adik semuanya. Nanti semoga kita bisa mencari waktu pengganti untuk satu pertemuan lagi. Semoga saja kita bisa dapat pengganti secara langsung offline. Itu saja, demikian terima kasih, sehat selalu semuanya. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Oh, kalian nggak lihat ya, tadi saya tunjukkan daftar hadir. Saya sudah tunjukkan ya. Kelas A, ini daftar hadirnya di tanggal, oh salah, pertemuan keempat. Ada yang tanyakan adik-adik, silakan. Tidak ada? Ini kelas A, kelas B sudah di hari ini. Untuk belum ada. Oh, sudah banyak. Sudah 58. Oke, silakan nanti dikumpulkan tugasnya. Kelas A juga. Sudah ada 60. Oke. Oke, itu saja. Demikian terima kasih. Untuk tugasnya silahkan nanti di... Permisi Pak, Bambang. Ya, silakan. Saya Pak, untuk yang Iya, tugas minggu depan itu faktor pasang surutnya diperhatikan juga nggak Pak? Atau hanya kedalaman saja dari peta? Enggak. Jadi nanti yang Anda perhatikan hanya kedalaman di area yang Anda ukur itu berapa, SWOT angle-nya berapa. Nanti itu yang nanti akan menjadi dasar untuk menentukan lebar jalurnya. Jadi pasutnya belum. Gitu nggih. Untuk formatnya mungkin PDF tadi Pak ya Pak. Nggih, dikirimkan Hanya PDF saja. Isinya PDF apa? Yang pertama itu apa namanya? Peta yang sudah digarisi, terus lebar antar jalurnya berapa ditunjukkan di dimensi. Entah nanti Anda menggunakan apa kan pasti bisa mengukur jarak ya, jarak antar jalurnya. Itu berapa tunjukkan di dimensinya, berapa meter, sesuai dengan hasil perhitungan. Perhitungannya seperti apa nanti ditunjukkan. Terus ada sketsanya, nanti overlapnya seperti apa sketsanya. Itu oke, makasih Pak. dia sami-sami. Ini baru mengumpulkan 8 dan sampai dengan besok. Untuk yang tugas 2 nanti saya buatkan kalian di sini juga. Itu saja nggih, demikian terima kasih. Semuanya sehat selalu, selamat yang kita dan puasa kita yang suci ini. Demikian terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum Recording warahmatullahi stopped. wabarakatuh.